Halo guys, selamat datang kembali di channel Reno Reaction. Anjay, reaction. Ya, selamat datang kembali ya. Terima kasih sudah mengklik video saya dan punya niat untuk menonton video saya gitu. Yang gak usah banyak basa-basi lah ya, kita langsung ke videonya. Nggak ada pejabat yang sengsara, nggak ada anggota DPRD yang sengsara, nggak ada. Yang sengsara itu rakyat kita. Mudah-mudahan semuanya mencintai rakyat. Kenapa? Kalau kami pejabat sudah cukup, mau nyari apa lagi? Mobil dikasih sama negara, tunjangan dikasih, asuransi dibayarin, makan dibayarin. Tinggal sayangnya sama rakyat. Jangan ngambil lagi jatah rakyat, sudah. Tahu nggak guys, alasan kenapa saya menampilkan video ini di awal? Karena kita akan mereaction ya, dan saya juga akan mengkritik menanggapi beberapa video terkait naiknya gaji DPR gitu guys. Apa namanya, yang katanya naiknya itu sampai 100 juta per bulan karena seharinya sampai 3 juta gitu. Mari kita simak video berikutnya guys. Para DPR ini gajinya naik 100 juta lebih karena tidak kena efisiensi. Bahkan mereka joget kegirangan setelah diumumkan gajinya menyentuh 3 juta rupiah per hari. Ternyata ini karena Pak Prabowo tidak memberi fasilitas rumah dinas. Jadi akan diganti tunjangan 50 juta rupiah per bulan. Parahnya ini masih belum apa-apanya karena gaji komisaris sekarang mencapai 10 miliar per tahun. Anehnya menurut Bu Sri Mulyani gaji guru lah yang sebenarnya jadi beban negara. Guru itu beban negara. Bagaimana nasib kami, Bu? Perjuangkan kami. Ternyata ini karena Pak Prabowo kelamaan duduk manis di istana dan sangat percaya data BPS. Hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998. Kemiskinan ditekan menjadi 8,47%. Akhirnya BPS dilaporkan ke PBB oleh lembaga Selios. Mereka juga memberikan data penyanggah kalau data BPS itu anomali dan tidak sesuai realita di lapangan. Jadi ini mirip kasus Malaysia di PBB tahun 2019 yang memanipulasi data kemiskinan. Menurut kamu apa sengaja ya dibuat narasi ekonomi tumbuh besar supaya bisa naikin pajak? Aku bikin konten untuk menyuarakan rakyat. Follow kalau suara kamu ingin terwakili. Jangan lupa follow akun abangnya Suara Rakyat 70 di TikTok ya. Nah, apa namanya, parah sekali gitu ya, BPS ini sampai memanipulasi gitu ya data gitu ke Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo percaya gitu, dan akhirnya ya apa namanya, mungkin ini juga salah satu penyebab pajak-pajak naik gitu di Indonesia. Dan apa, ternyata benar gitu ya kalau dari video ini gitu ya yang kita tonton barusan, bahwa dari data yang dia ambil, si abang ini ambil, ternyata ya bisa disebutkan benar gitu bahwa kenaikan gaji DPR sampai 100 juta per bulan itu memang ada karena mendapat tunjangan apa tadi, rumah apa gitu ya, 50 juta gitu loh. Itu belum sama yang lainnya gitu kan, tunjangan-tunjangan yang lainnya gitu kan, biaya-biaya yang lainnya gitu. Toh DPR sekali rapat juga kan digaji gitu kan, entah 2 juta entah berapa gitu. Mari simak video selanjutnya guys. Guru itu beban negara. Ini video pendek, cuman apa namanya, menunjukkan kata-kata Bu Sri Mulyani ya, mungkin apa namanya mendokumentasikan bahwa jejak digital memang akan selalu ada gitu, dan apa namanya susah dihapus. Di sini ada caption bertuliskan janji kampanye gaji guru naik 2 juta. Makanya banyak guru yang milih 02 setelah terpilih katanya kan. Kata-kata mutiara untuk guru di hari kemerdekaan. Sementara itu gaji DPR naik 3 juta per hari dan pensiun seumur hidup. Buset. Pensiun seumur hidup anjay. Sekelas TNI aja pensiunannya kayaknya nggak sampai seumur hidup gitu, yang benar-benar abdi negara loh ya. Ya setahu saya sih kayaknya mungkin cuma sampai 5 atau 10 tahun kalau nggak salah pensiunan TNI gitu ya. Ya gimana ya, susah gitu guys, mau presidennya siapapun gitu kan, bahkan kalau Jokowi jadi presiden lagi, kalau DPR-nya tetap berdiri itu susah masyarakat ini untuk maju ya. Apa namanya, secara tidak langsung para DPR, Kementerian Keuangan ini ya, Bu Sri Mulyani yang menyebut guru itu adalah beban negara. Lalu Anda dulu sekolah siapa yang ngajarin gitu? Anda nggak akan punya ijazah gitu sampai sekarang kalau nggak ada guru di dunia ini gitu loh, nggak ada guru di negara ini gitu.
dan tanpa adanya ijazah Anda tidak akan menjadi Kementerian Keuangan seperti sekarang gitu. Ini definisi kacang lupa kulitnya gitu guys. Parahnya lagi gaji DPR naik 3 juta. Yang bikin parahnya itu kenapa? Karena kita nggak tahu gitu pekerjaan DPR ini apa. Kalau dari singkatannya kan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kami sebagai masyarakat tidak pernah merasa suara kami diwakilkan gitu guys. Yang ada kerjaan DPR ini kebanyakan rapat gitu. Tapi ya saya tidak tahu ya kerjaan DPR selain rapat itu ngapain aja. Dan mari kita simak video selanjutnya guys. Gaji anggota DPR naik sehingga tiap bulan bisa dapat lebih dari 100 juta atau sehari digaji 3 juta. Kenapa bisa gini? Nih, ada penjelasan di sini. Kita baca. Kan tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah 50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari 100 juta. Sawat gitu loh, kata Hasanuddin. Oke, sekarang kita lihat cara menjadi anggota DPR. Nih, syaratnya ya. Berumur 21 tahun atau lebih ya. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bla 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 bla, dapat bicara bla 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 bla. Oke. Ini poin nomor 5 nih, kita baca. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Ya. Jadi buat lu yang pengen jadi anggota DPR itu nggak usah sarjana, nggak usah kuliah, ya nggak usah kuliah S1, S2, apalagi ada kuliah profesi atau sekolah nggak usah, ya lu cukup tamatan SMA, SLTA pokoknya, ya pakai C juga sebetulnya bisa, bisa tuh gaji 100 juta, 3 juta sehari. Guru honorer nih harus kuliah dulu. Harus IPK minimal sekian. Kalau nggak salah sekarang 2,75 minimal ya, minimal. Amannya di 3 ke atas lah kebanyakan yang diterima. Oke, untuk jadi guru honorer. Dan lo tahu guru honorer berapa gajinya? Viral. Video guru honorer tunjukkan gaji pertama Rp 150 per bulan. Warga nyesek nggak sih? Allahu Akbar. Nggak nyesek, nggak kaget gue. Sekarang kita bandingin sama gaji dosen deh yang baru jadi. Teman saya ada dosen yang baru jadi, itu gajinya sekitar 3 jutaan sebulan. Dosen S2. Ya. Jadi karyawan aja. Karyawan. Ya. Gajinya UMR lah. Katakan lo UMR kalau Jawa Barat tuh kebanyakan berapa ya? Beda sih Jawa Barat, tapi Tasik lah ya. Kita pukul UMR Tasik. UMK lah. Ya. 2,6 juta. Sehari berapa tuh 2,6 juta? Berapa ya? 80.000. Gue gak paham ya cara ngitung gajinya kayak gimana. Cuman gini, di Indonesia kan ada UMR, UMK gitu. Itu adalah upah minimum. Upah minimum atau duit minimum yang bisa lo dapetin untuk hidup layak satu orang. Minimum satu orang. Ya kalau misalnya dia udah berumah tangga, berarti untuk 2 orang. Kalau UMR 4 juta, berarti 8 juta minimal buat hidup layak. Udah punya anak beda lagi urusannya. Tapi kenyataannya masih banyak ternyata pegawai-pegawai atau orang-orang yang dibayar di bawah UMR. Udah berumah tangga di bawah UMR. Tanya aja lu teman-teman lu, pasti ada tuh yang di bawah UMR. Ya kan? Udah berumah tangga di bawah UMR. Kalau yang bujang banyak. Nah, yang jadi pertanyaan gue sebetulnya, ini tuh yang bikin aturan tuh apa sih sebetulnya yang bisa bikin gaji DPR jadi 100 juta tuh apa sih sebetulnya? Kebutuhan dia buat apa gitu 100 juta? Mampus nggak lu 100 juta sebulan? 3 juta sehari? Gue 3 juta sehari makan Padang sama warungnya gue beli. Tapi nggak apa-apa. Panjang umur buat semuanya ya. Kita harus senantiasa sehat.
Walaupun kita dipajakin, walaupun tanah 2 tahun nganggur disita, rekening 3 bulan dibukukan. Ya, apa ya? Gue sampai bingung mau nyebutin satu-satu, kebanyakan soalnya. Iya, saya juga bingung gitu. Fasilitas oleh negara udah diberikan mobil gitu kan, tunjangan, rumah gitu. Sekarang gaji 100 juta per bulan gitu. Mobil dari negara. Dengan gaji 100 juta, sebulan jadi DPR udah kebeli mobil pribadi. Nggak usah dari negara. Ini udah dari negara dikasih duit 100 juta per bulan gitu. Satu harinya sampai 3 juta, walaupun gitu ibaratnya nggak sampai 100 juta per bulan, entah misalkan ada yang dibayar cuma 2,5, tapi kan gede anjir. 1 juta. Satu hari 2,5 juta, buset. Nih gue makan itu pelayannya gue beli, gue bawa bungkus ke rumah, suruh nyelainin gue di rumah sekalian gitu ya. Kalau gue makan ke coffee shop apa kemana gitu ya, nongkrong gitu, ya bayangin aja anjir 3 juta sehari, buset dah. Gue sebagai anak bujang yang pernah bekerja di tempat-tempat tertentu gitu ya, dan gaji terbesar gue yang pernah gue ambil itu sekitar 3 juta per bulan loh gitu. Itu merasa gimana ya dengan gaji yang 3 juta sehari gitu, kayak jauh banget gitu. Kalian 3 juta sehari, kami 3 juta per bulan. DPR dinaikkan gajinya, rakyat dinaikin pajaknya, buset. Negara macam apa ini bro? Negaranya indah gitu, tapi tidak dengan pemimpinnya. Gaji DPR naik jadi 3 juta per hari. Kerja nggak tahu, gaji malah naik. Gaji anggota DPR saat ini resmi naik menjadi 3 juta rupiah per hari atau sekitar 100 juta rupiah per bulan. Kalau dijumlahin, gaji pokok plus tunjangan bisa nyampe 4,5 juta rupiah per hari alias 158 juta rupiah per bulan. Ini belum termasuk tunjangan rumah, komunikasi, transportasi, sampai uang reses. Estimasi perkiraan totalnya bisa mencapai 230 juta rupiah per bulan. Lucunya, saat rakyat ribut soal ekonomi, DPR malah minta tambahan fasilitas dan gaji. Padahal kerjaan mereka nggak serajin pekerja lain kayak driver ojol yang hujan panas tetap narik. Buat perbandingan, gaji anggota parlemen di Malaysia cuma 86 juta rupiah, Korsel 95 juta rupiah. Apalagi Jepang, yang bahkan lebih kecil dari DPR kita. Sekarang, Mimin minta tanggapanmu deh. Sepadan nggak sih duit segede itu buat anggota DPR yang kerjaannya lebih sering viral pas tidur di rapat? Drop komentarmu di bawah ya. Tuh, sekelas Jepang loh. Gajinya lebih kecil gitu, gaji DPR-nya kecil. Tapi apa, lihat negaranya. Buset, indah bro. Maksud gue tuh kayak di jalan-jalanan tuh udah jarang banget ada kabel-kabel yang belibet gitu kan. Berarti negaranya tersusun rapi dan banyak orang-orang berlibur ke sana, main ke sana karena keindahan negaranya gitu guys. Sekelas Jepang gitu. Negara yang begitu indah, negara yang begitu tertib, bersih gitu ya. Gaji DPR-nya nggak sampai 100 juta per bulan gitu kalau dirupiahkan. Bahkan jika dibandingkan dengan mata uang di sana tetap gedean di sini gitu guys. Aduh, sampai 200 juta loh, buset dah. Ketua DPR RI Puan Maharani membantah adanya kenaikan gaji anggota DPR. Puan menegaskan anggota DPR mendapat uang kompensasi rumah karena tak lagi dapat rumah jabatan. Bantahan ini disampaikan Puan Maharani saat menghadiri upacara penurunan bendera merah putih di Istana Negara. Puan menegaskan tidak ada kenaikan gaji anggota DPR, melainkan uang kompensasi rumah karena anggota DPR sudah tidak dapat rumah jabatan. Sebelumnya, anggota DPR RI TB Hasanuddin menyebut gaji anggota DPR mencapai 100 juta per bulan atau 3 juta rupiah per hari. Kenaikan hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja. Sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Itu aja. Itu aja gitu loh. Gak ada kenaikan. Iya, gak ada kenaikan. Lalu bagaimana dengan uang yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada setiap DPR 50 juta per bulan? Itu 50% dari isu kenaikannya gitu loh. 50 juta per bulan, seharinya berapa juta anjir? Buset dah. Belum uang tunjangan katanya kan tadi di video sebelumnya dijelaskan. Intinya bisa sampai mencapai total 250 sekian juta gitu per bulan. Buset.
dan apa namanya di situ beliau bilang itu aja gitu, kayak nggak ada masalah sama sekali. Waduh, kalau kayak gitu ya mending cepat sahkan saja gitu undang-undang perampasan aset. Tentang kenaikan gaji para anggota dewan. Gaji mereka itu kalau dihitung kisarannya per hari bisa sampai dengan 3 juta. Satu bulannya mereka bisa mendapatkan 100 juta. Lu mau tahu nggak biaya negara yang dikeluarkan untuk menggaji para anggota dewan yang terhormat? Jumlah anggota MPR kurang lebih sebanyak 711 anggota. Itu terdiri dari 575 anggota DPR plus 136 DPD. Dan DPRD provinsi kurang lebih angkanya mencapai 2.232 anggota terdiri dari 38 provinsi. DPRD kabupaten kota kurang lebih sebanyak 17.510 orang anggota dan terdiri dari 514 kabupaten kota. Total kurang lebih ada sebanyak 20.453 orang anggota yang pengeluarannya dibebankan kepada anggaran APBN di Indonesia. Untuk gaji DPR, MPR, DPD, DPRD, dan PNS total diperkirakan sekitar 390,67 triliun per tahun. Gila nggak? Jumlah angka segitu, coba. Kalau untuk rakyat miskin yang ada di Indonesia, betapa sangat bermanfaatnya. Belum lagi pensiun mereka. Kerjanya cuma 5 tahun, tapi pensiunnya sampai ke liang lahat. Mencret nggak lu? Sementara rakyat dibebankan untuk bayar pajak. Kalau misalnya lu mau tahu, gaji pokok dan tunjangan dari anggota dewan yang terhormat itu ada tunjangan anak, tunjangan istri, ada juga penerimaan lain-lainnya, itu yang jumlahnya cukup fantastis. Dan itu ditanggung sama kita, pajak rakyat. Alangkah mengerikannya ini negara. Gimana nggak menjerit rakyat untuk bayar pajak dan semua dipajakin. Gimana APBN nggak defisit. Pantesan Menteri Keuangan getol banget narikin pajak. Semua segala dipajakin. Cuman kentut aja yang belum dipajakin. Gimana menurut pendapat lu guys? Pendapat saya ya, apa ya, gimana kalau kita adakan demo untuk membubarkan DPR gitu. Karena ya itu yang saya bilang tadi, siapapun presidennya, bahkan ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi presiden, itu akan susah kalau DPR masih berdiri gitu guys. Akan susah guys kalau misalkan masih ada DPR di negara ini gitu. Jadi ya malas bahasnya gitu ya guys ya. Cukup sekian saja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Ronald Rasin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.